Artikel Kristen dengan judul "Apakah Anda sudah siap masuk surga?" ditulis saat COVID-19 sedang mengganas. Keadaan pandemi semakin sulit dikontrol, bahkan varian virus corona semakin bertambah. Setiap saat kita bisa terpapar dan sakit. Kalau sudah sakit, setiap saat bisa berhenti bernafas. Apakah Anda sudah siap mati? Ketika ditanya apakah Anda sudah siap mati, banyak orang tanpa berpikir langsung menjawab, "Oh, siap, siap." Dan ketika ditanya, "Sesudah mati jiwa dan roh kamu pergi kemana?" Jawabnya, "Oh, akan ditempatkan di sisi Allah." Kalau semua orang di sisi Allah, padahal sisi kanan dan sisi kiri sudah terisi, bukankah itu hanya sekedar sebuah ucapan penghiburan saja? Tahukah Anda bahwa menurut Alkitab, tidak mungkin seseorang yang berdosa menghampiri Allah yang Maha Kudus? Mana bisa ditempatkan di sisi Allah? Tahukah Anda, menurut Alkitab, tidak ada seorang pun yang berdosa yang bisa masuk surga yang Maha Kudus? Maka mustahil orang berdosa mati dipanggil Tuhan. Biasanya itu hanya kata-kata penghiburan, padahal orang itu mati karena dipanggil ke neraka. Sekarang periksa hatimu. Adakah satu dosa saja yang kamu buat dalam hidupmu? Karena cukup satu dosa saja Anda tak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus. Cukup satu dosa saja Anda tak mungkin masuk surga yang Maha Kudus. Dosa harus diselesaikan, karena hanya orang kudus sempurna yang bisa masuk surga. Cara dosa diselesaikan? Menurut Alkitab, dosa selesai hanya dengan cara dihukumkan. Itulah sebabnya ketika Adam jatuh, Tuhan menjanjikan juru selamat dan sang juru selamat akan menanggung hukuman itu. Jadi, sang juru selamat akan dihukum mati demi menanggung dosa manusia. Sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh orang yang percaya pada janjinya mempersembahkan binatang korban, domba di atas mezbah. Dari situlah konsep domba atau kambing korban. Itulah yang dilakukan Habel, dan Kain dihasut iblis untuk menyimpang sehingga mempersembahkan tanaman. Karena domba dimaksud sebagai gambaran juru selamat, bukan bayam atau mentimun. Di masa sebelum Yesus disalibkan, setiap orang yang mengaku dirinya orang berdosa dan mempersembahkan seekor domba sambil percaya atau beriman bahwa sang juru selamat akan datang untuk menanggung hukuman atas dosanya, maka dia akan dihitung sebagai orang yang dosanya selesai, berarti dia sudah kudus dan sempurna. Jadi, itulah tujuan Yesus dikirim Allah, yaitu untuk menanggung dosa manusia. Ia dimatikan seperti seekor domba di kayu salib. Orang-orang yang hidup sebelum penyalibannya harus percaya pada juru selamat yang akan datang, sedangkan orang-orang yang hidup sesudah penyalibannya harus percaya pada juru selamat yang sudah datang. Dengan beriman bahwa Yesus sudah menggantikan dirinya dihukumkan atas seluruh dosanya, seseorang menjadi kudus dan sempurna seperti Bapa di sorga. Dan dengan kondisi demikianlah seseorang boleh menyebut dirinya anak Allah dan boleh menghampiri Bapa di sorga yang sempurna. Kata Tuhan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Orang yang sungguh percaya bahwa Yesus telah menggantikan dirinya dihukumkan adalah orang yang sudah sempurna seperti Bapa. Karena tidak segera mati, maka orang yang sudah beriman seperti di atas harus menghayati bahwa hidupnya adalah hidup karena Yesus dan dia sedang hidup bagi Yesus. Dia sedang menggantikan Yesus hidup untuk memberkati dunia. Dia harus berusaha hidup sesuai dengan keinginan Yesus. Maka itu hal pertama yang dia harus lakukan ialah mencari tahu keinginan Yesus, dan ketahuilah itu tertulis di Alkitab dan hanya Alkitab saja. Dia tidak boleh percaya pada informasi lain selain Alkitab, karena iblis akan berusaha membelokkan hati dan pikirannya.
Hal kedua yang harus dia lakukan ialah berusaha mencari kumpulan orang yang juga beriman seperti dirinya dan bergabung bersama mereka. Anda harus bersiap-siap karena COVID semakin mengganas dan juga ada banyak sebab seseorang bisa mati. Maka ada baiknya Anda bersiap-siap. Alasannya, yang pertama, kita tidak tahu setiap saat kita bisa terpapar dan kita bisa berhenti bernafas. Yang kedua, jika kita tidak terpapar, lihatlah semua tanda bahwa janji Yesus untuk datang menjemput orang yang percaya kepadanya sudah sangat dekat. Setiap saat sangkakala tanda kedatangannya bisa terdengar, dan orang yang sungguh percaya Yesus Alkitabiah akan naik menyongsong Tuhan ke angkasa. Yang ketiga, jangan mengeraskan hati, karena dalam catatan Alkitab, setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, selanjutnya Tuhan sudah berencana menghabiskan dia sehingga mengeraskan hatinya sampai dia tenggelam dalam Laut Merah. Langkah selanjutnya, pertama coba cek apakah Anda orang yang sungguh-sungguh sudah percaya atau hanya di mulut saja. YouTube https://2 huruf kecil b huruf kecil /uwon huruf kecil a huruf besar 2 t besar WRL 7M huruf besar. Dan jika Anda mau bertanya, boleh menghubungi saya. Di dalam video ada nomor HP saya. Di blog saya juga ada banyak bacaan. drswentolioblog.grafeministry.org atau mengunjungi website kami di www.grafeministry.org. Jakarta, 25 Juli 2021, Dr. Suhento Liao. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo pamit undur diri. Tuhan memberkati dan Maranatha.